wabarakatuh. Halo guys, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat semua ya. Amin. Baiklah, saya Sumarstu Armadika, nomor induk mahasiswa 2042018110. Saya Milda Agustira, NIM 2042011809. Saya Denisa Latifah, NIM 2042011803. Saya Nabila Harinitias, NIM 204201814. Dan saya Tania Jayatri, NIM 2042011794. Baiklah, kami dari kelompok 4 pembelajaran tematik, dan saya selaku moderator, dan ada teman-teman saya yang lainnya yang akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pemetaan tema. Hai guys, materi yang akan dibahas adalah konsep dasar pemetaan tema. Sebelum mengetahui lebih detail, kita harus mengetahui pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik terlebih dahulu. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Nah, tadi udah denger kan penjelasan dari Kak Milda mengenai pengertian pemetaan tema. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Denisa mengenai cara menentukan tema. Simak baik-baik ya teman-teman. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Dalam pengembangan indikator ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, indikator itu dikembangkan dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang teratur dan atau dapat diamati. Nah, di dalam menentukan tema, terdapat dua cara, yaitu cara pertama, guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Baik, itulah materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Denisa dan Kak Nabila mengenai bagaimana cara menentukan tema. Dan materi terakhir akan dibahas oleh Kak Tania mengenai apa itu prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Selanjutnya, prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Ada 6. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi. Maksudnya di sini yaitu tema yang dipilih sebaiknya tema-tema yang ada di dalam kehidupan sehari-hari atau yang dialami oleh siswa. Kemudian prinsip yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang kompleks. Prinsip yang ketiga yaitu dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Anak tidak belajar dari hal yang abstrak, tetapi belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap-tahap memecahkan problem kehidupan. Prinsip yang keempat yaitu tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa-siswi dan membangun pemahaman konsep karena adanya sinergi pemahaman antara konsep yang dikemas dalam tema. Prinsip yang kelima yaitu ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa-siswi, termasuk minat dan kebutuhannya. Nah, prinsip yang terakhir yaitu tema yang dipilih dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu kognitif, seperti gagasan konseptual tentang lingkungan dan alam sekitar, kemudian keterampilan, seperti memanfaatkan informasi, menggunakan alat, dan mengamati gejala alam. Nah, yang terakhir yaitu sikap, seperti jujur, teliti, tekun, menghargai perbedaan, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang pemetaan tema dengan judul Hidup Rukun dan subtema Hidup Rukun di Rumah.
Kompetensi inti terdapat subtema hidup rukun di rumah. KI 1-nya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikatornya bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1 yaitu merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks, cerita, atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 yaitu menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Indikatornya yaitu 3.11 menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tentang hidup rukun dengan tepat. 4.11 menirukan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tentang hidup rukun dengan tepat. Matematika, kompetensi dasarnya 3.1 yaitu menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. 4.1 membaca dan menyajikan bilangan caca dan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Baik, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai konsep dasar pemetaan tema. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.